Ya, teman-teman, oke. Ya. Jadi mari kita mulai seminar kesehatan pada hari ini. Ya, topiknya ini adalah sayangi ginjal Anda. Karena ada cedera ginjal akut dan penyakit ginjal kronis. Meskipun kedua hal ini, ya, saya ulangi ya, meskipun kedua hal ini berakibat buruk ke ginjal, ya, saya ingin mengoreksi ya apa yang menjadi sebuah kesalahpahaman, ya. Jadi saya pada kesempatan kali ini ingin mengajak ya untuk melihat kondisi ginjal yang sebenarnya seperti apa. Oke. Nah, saya share screen terlebih dahulu. Ya, jadi ini saya ingin berbagi tips dan sharing kepada teman-teman ya. Oke. Nah, ancaman kerusakan ginjal akut dan kronis. Ya, teman-teman, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat dan bercermin. Karena banyak sekali saya melihat, ya, saya kan masih muda, saya nggak hipertensi kok. Saya ini semua normal, itu normal, ya. Saya bakalan aman dari penyakit ginjal. No, itu jawaban saya no, 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 no. Ya, ya, jangan yakin dulu. Jangan percaya diri dulu, ya. Oh, nanti saya tunjukin statistik, Anda pasti kaget. Ya, meskipun ini dilakukan di Indonesia tahun 2018. Ya, ginjal ini penting, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang kita ketahui, teman-teman, fungsi ginjal ini lebih ke penyaring darah ya, teman-teman ya. Ini yang diketahui orang-orang pada umumnya, yaitu fungsinya untuk menyaring darah, ya, ataupun buang racun lah istilahnya. Tetapi fungsi ginjal, ya, itu erat kaitannya dia bisa memproduksi hormon dan protein. Ya, protein khusus untuk menjaga tekanan darah, keseimbangan garam, dan produksi sel darah merah juga diatur oleh ginjal, teman-teman. Makanya kalau kita lihat orang penyakit gagal ginjal, HB-nya pasti rendah, betul? HB-nya dan darah merahnya pada pasti rendah. Betul nggak? Ya, coba teman-teman pejuang-pejuang ginjal, ya, coba perhatikan kondisi di lapangan, betul tidak? Ya, kalau dia ureum dan kreatinnya tinggi, biasanya ya akan diikuti ya dengan HB yang rendah atau sel darah merah yang rendah. Betul tidak? Ya, nah ini hati-hati ya, fungsi ginjal itu lebih dari itu. Ya, apalagi banyak yang bilang ginjal satu bisa hidup ya. Contoh kakak ipar saya ya. Ya, ginjal satu memang benar ya bisa hidup, tetapi pasti aktivitasnya pasti berkurang ya. Pasti satu ya, satu ginjal memang bisa hidup ya, tetapi tentu saja akan terbebani ya. Ibarat jalannya dua kaki, sekarang jalannya satu kaki. Lah bagaimana itu? Ya, paham ya maksud saya ya. Nah, ini ada problem. Kalau kita lihat ya, kasus-kasus yang kita hadapi ya, itu adalah ya sebagian besar kasus-kasus yang kita hadapi itu kebanyakan apa, teman-teman? Ya, itu adalah imbas akhir dari penyakit yang umum diderita biasanya diabetes dan hipertensi. Ya, diabetes dan hipertensi. Ya. Nah, kalau diperhatikan ya, kalau diperhatikan apa yang terjadi, teman-teman? Ya,
ternyata ya banyak sekali kerusakan-kerusakan ginjal yang ada di sekeliling kita itu bukan hanya dari hipertensi dan diabetes. Ya, kurang tidur, ya, makanan yang asin ya, banyak olahan-olahan ya, MSG. Kenapa MSG? Ya, penyedap rasa itu sodium. Nah, kelebihan mineral ini menyebabkan apa? Ginjal terbebani. Nah, rokok juga karena rokok itu merusak pembuluh darah, dia menaikkan tekanan darah. Ya, kurang minum, dehidrasi, wah, ini bahaya ya. Karena untuk membilas ya, untuk membersihkan ginjal itu kita perlu air. Ya, kita perlu air untuk membantu membersihkan ginjal. Kurang ginjal meskipun Anda sehat, lama-kelamaan ginjalnya juga kinerjanya akan menurun. Ya, minum obat tampak terkendali nanti kita akan bahas, kurang tidur dan minum minuman beralkohol. Ya, minuman beralkohol ya namanya juga minuman keras. Ya, tubuh juga terbebani oleh proses detoksifikasi dan metabolit ataupun hasil buangan akan memperberat kerja ginjal. Ya, nah itu yang 7 kebiasaan umum. Nah, ada 2 jenis kerusakan ginjal. Ya, kerusakan ginjal yang akut ya atau yang terjadi kurang dari 3 bulan. Ada kerusakan ginjal kronis yang terjadi secara perlahan-lahan dan seringkali tanpa disertai gejala yang jelas. Ya, sampai pada suatu titik ya GR-nya itu sudah ya tinggal 10, 9, 8, kreatininnya sudah di atas 5, ureumnya sudah jauh melebihi angka normal 30. Ya, urea itu. Nah, ini sudah harus cuci darah belum? Nah, ada pertanyaan, kapan kita harus cuci darah? Ya, jadi ya beberapa dokter itu melihat kondisi yang berbeda-beda, itu tidak ada patokan khusus. Ya, ada dokter yang di mana dia melihat kalau GFR-nya itu sudah di bawah angka 10, ya, dia akan menganjurkan cuci darah. Tetapi biasanya ada dokter lain yang menganjurkan cuci darah kalau timbul gejala yang membahayakan ya, bengkak di kaki dan tangan, sesak nafas, mual dan muntah, ya itu baru dilakukan cuci darah. Ya, itu sudah harus cuci darah ya. Kalau sudah muncul penyebab itu sudah tidak bisa lagi. Itu harus cuci darah ya. Kalau sudah mulai sesak nafas ya. Karena orang tidak mungkin tanpa bernafas ya. Nah, itu sudah harus cuci darah. Nah, teman-teman, ini saya ingin um, apa sharing dulu nih ya, usia muda. Kenapa saya ingin mengatakan ini? Ya, kalau kita lihat sekeliling kita, para pejuang ginjal, itu banyak loh. Umur 20-an yang sudah cuci darah. Tidak seperti kondisi pada saat 30 tahun sebelumnya. Ya, coba teman-teman tanya, kasus di lapangan benar tidak ya? Coba Anda boleh jawab di chat ya. Umur usia berapa yang termuda yang pernah Anda temui di lapangan sudah cuci darah? Coba, saya ingin melihat jawaban Anda. Ya, usia yang termuda yang pernah Anda ketemui apakah 40, 50? Oh, enggak. Itu enggak, teman-teman. Coba saya ingin melihat. Ya, usia yang paling muda yang Anda temui di lapangan. Ya, aduh, 18 tahun, 17 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 10 tahun. Teman-teman, ini bukan satu orang loh yang jawab loh. Itu sudah kita melihat. Ya, Anda lihat di kolom chat teman-teman. Itu sudah bukan penyakit orang tua lagi loh. Berarti ada masalah besar yang ada di kebiasaan sehari-hari kita. Sehingga orang yang belum dewasa sudah harus cuci, ya sudah memiliki masalah ginjal, sudah harus cuci darah.
Anda pernah tidak ketemu hal ini 30 tahun yang lalu? Anda coba lihat, Anda coba pikir. Berarti kan ada yang salah, ya. Nah, kalau kita lihat makanan zaman sekarang, pertama tinggi garam, ya. Ada 3 jenis garam, ya, 3 jenis, ya, garam yang bisa bikin jebol ginjal. Sodium, potasium atau kalium, dan fosforus. Nah, 3 ini nih, ini yang paling nguras ginjal. Kita tetap perlu, ya, kita tetap perlu mereka, tetapi makanan zaman sekarang itu banyak mengandung ketiga jenis ini. Ini yang menjadi problem, ya. Tinggi gula, nah gula itu akan mengubah kimia darah sehingga bisa mencederai ginjal. Ya, diabetes juga salah satu kontributor tertinggi. Ya, olahan daging. Nah, daging itu ini jangan salah ya teman-teman. Ya, banyak orang menganggap protein yang merusak ginjal. Tidak, tidak. Ya, memang ya namanya sesuatu yang berlebih merusak ginjal, betul. Tetapi yang berkontribusi itu bukan proteinnya. Ya, daging itu punya lemak jenuh dan fosfor. Lah, ini yang menyebabkan masalah ginjal pada olahan-olahan daging. Ya, jangan salah. Ya, kalau protein sudah gagal ginjal, baru batasi protein. Paham ya? Tapi kalau ginjalnya masih sempurna, itu bukan anti protein kita ya. Kalau ginjalnya masih sehat, ginjalnya masih baik, kita bukan memusuhi protein, salah. Kalau sudah gagal, ya baru protein harus dibatasi. Sama halnya dengan air, ya. Air kalau gagal ginjal baru dibatasi. Kalau ginjalnya sehat, jangan batasi air terlalu ekstrim. Justru kita perlu banyak air sampai 2,5 liter. Kalau sudah gagal, ya setengah liter atau 600 mili. Karena kemampuan normal ginjal sudah terbatas. Nah, yang keempat, minuman bersoda. Ya, kenapa minuman bersoda itu ya biasanya tinggi sodium dan fosfor. Ya, yang berikutnya produk olahan susu. Ya, produk olahan susu juga kalau kebanyakan ya produk olahan susu, susu itu tinggi fosfor juga. Ya, yang juga bisa membebani ginjal. Ya, tapi biasanya kalau kita perhatiin di lapangan itu nomor 1, 2, 3, dan 4. Ya, yang keenam adalah kafein. Kafein biasanya itu em, kalau orang mengonsumsinya itu di atas 4 cangkir ya. Kalau 2, 3 cangkir itu masih masuk akal. Biasanya nih ya kalau sudah generasi Z kan pada stres semua ya. Ya, oke. Nah, kalau vitamin C, nah banyak orang ini juga ya. Kebutuhan vitamin C di tubuh kita itu kurang lebih 60 sampai 80 miligram sudah cukup. Kalau kita lagi sakit, oke lah ya. Kita naikkan 500 sampai 1000 miligram. Ya, 1000 miligram itu sudah jauh lebih dari cukup. Ya, untuk ginjal yang sehat bisa di bisa dikeluarkan. Ya, tetapi kalau ditambah lagi vitamin C lah, garamnya tinggi lah, kan makin lama makin terbebani. Ya, nah itu yang bermasalah. Ya, itu untuk yang vitamin C yang konsentrat ya. Kalau buah-buahan sih biasanya agak sulit ya. Kita vitamin C-nya sampai berlebihan. Kan nggak mungkin kita makan sampai 10 biji jambu. Misalnya guava, kan nggak mungkin. Orang bisa makan sebanyak itu kan tidak masuk akal. Ya, biasanya itu nggak dari vitamin C yang alami. Ya, biasanya itu yang konsentrat yang kayak dimasukin ke tablet atau effervescent. Ya, atau bubuk. Ya, nah itu diperhatikan ya. Nah, selanjutnya obat-obatan. Ini saya kasih tahu dulu nih. Saya melihat ya, ini ngaku ya, saya rasa
Saya yakin pasti nggak ada yang ngaku. Berani taruhan nggak? Berani taruhan nggak? Pasti nggak ada yang berani ngaku. Sakit kepala dikit, paracetamol. Am, saya mungkin tidak sebut merek ya. Ya, aspirin, ya. Nah, ini nih. Ini bikin rusak ginjal juga. Ya, atau sakit mah ya. Kadang-kadang dia telan. Lah, ini bermasalah, teman-teman. Ya, karena obat-obatan yang disebutkan itu hanya menghilangkan gejala tanpa memperbaiki kondisi yang sebenarnya. Kalau Anda stop, dia pasti kembali lagi kan. Nah, makanya ini orang mengonsumsi terus-menerus. Ini yang merusak ginjal juga. Ya, tadi yang omongannya tadi di chat vitamin yang berlebihan, ya ini juga tidak baik ya. Paracetamol itu kalau Anda baca ya di kemasan dia akan sebutkan ya itu tidak boleh melebihi 8 tablet setiap 3 jam hanya boleh 2 tablet. Dia akan sebutkan. Ya, tapi banyak orang yang mungkin dalam kondisi tertentu yang tidak mau merasa sakit, dia akan mengonsumsi lebih banyak. Ya, kalau obat-obatan ilegal ya tidak usah disebutkan lagi. Ya, antibiotik juga salah satu obat-obatan yang paling umum dikonsumsi. Ya, obat-obatan yang paling umum dikonsumsi ya yang bisa berpotensi merusak ginjal Anda. Ya, dan obat psikiater. Apa itu obat psikiater, teman-teman? Ya, biasanya itu untuk penenang, obat tidur. Oh, itu bikin jebol ginjal juga. Ya, inilah yang menurut data, ini yang paling banyak merusak ginjal. Ya, dikonsumsi baik tua maupun muda. Ya, baik tua maupun muda. Itu jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba. Dan ya kalau kita lihat ini, ya sampai 2022 ini aduh ya gagal ginjal akut anak ya sudah mencatat ya sudah mulai semakin banyak dan semakin banyak. Anak loh, bukan orang muda loh, anak loh. Ya, memang ini cuma hitungan kasusnya ya hitungan puluhan ya, tetapi ini kenapa yang dulunya nggak ada sekarang menjadi ada? Ini kan menjadi tanda tanya. Ya, ini kan menjadi tanda tanya ada something yang sesuatu yang salah. Nah, teman-teman, naiknya kasus gagal ginjal akut pada anak. Coba tebak penyebabnya apa? Coba saya ingin nanya kepada Anda. Ya, coba Anda tuliskan di kolom chat siapa ya satu penyebab umum yang paling mendominasi di dalam gagal ginjal pada anak. Coba siapa? Coba apa? Kenapa? Why? Obat panas batuk. Wah, sadis amat anak. Ini anaknya ngeri ya minuman cepat saji. Ya, minuman kaleng, obat-obatan, minuman kemasan, snack, minuman rasa aneh-aneh. Tapi zaman kita kenapa kita nggak ada ya? Bingung nggak? Ya kenapa zaman kita tidak ada? Zaman maksudnya zaman 20 tahun yang lalu kenapa nggak ada? Ya ternyata ya nanti kita lihat ya. Ini teman-teman sudah ada jawabannya, tetapi ya itu ada jawabannya nanti. Ya itu menurut investigasi ya. Di Indonesia juga ya tadi gagal ginjal akut, gagal ginjal kronis. Ini bukan 700.000 lagi ini ya. Kalau kita kalikan dengan proyeksi itu bisa sampai 1 juta lebih gagal ginjalnya ya. Jangan main. Ya kalau kita lihat ya Kalimantan Utara, Maluku Utara, ya Anda lihat ya.
Titik warna biru ini 2013, titik warna kuning itu 2018. Ya, titik warna biru 2013. Kalau kita lihat semuanya naik. Ya, ini umur di atas 15 tahun berdasarkan diagnosis dokter. Hanya dalam 5 tahun, prevalensi itu artinya itu banyaknya ya. Banyaknya itu 2,2%, ya 2 per mil. Per mil itu artinya per 1000. Ya, persen kan per 100. Per mil per 1000. Ya, berarti itu 0,38%. Ya, itu naik. Ya, semuanya naik. Bali naik, nggak ada yang turun di sini. Ya, paling Jatim, tapi Jatim juga beda sedikit. Ya, sama Sulbar di ujung. Ya, wah. Kalau naik begini, itu artinya apa? Semakin lama kita hidup, semakin tidak sehat. Betul ya. Semakin merusak ginjal. Ya, ini sesuatu yang mengkhawatirkan ya. Ini kita ngomong Indonesia. Memang datanya ini 2018 ya. Memang ini datanya lama ya. Tapi ini merupakan indikasi ya, karena kita itu tidak apa namanya, kita itu tidak ada usaha yang signifikan untuk memperbaiki gaya hidupnya. Nah, kalau kita lihat lagi, ya memang itu resikonya itu mulai melonjak pada usia berapa? 45 tahun ke atas, ya, itu sudah mulai ada. Tapi kita lihat yang 15 tahun, 25, ini datanya 2018. Wah, 2023 ini pasti lebih tinggi lagi ya. Ini belum ada yang melakukan penelitian. Ya, makanya itu data yang terakhir yang diperoleh itu 2018. Tetapi ya ini ya sudah merambah ke usia muda. Ya, laki-laki lebih banyak dari perempuan dan katanya kalau orang desa itu hidupnya sehat, oh belum tentu. Anda belum lihat jajanan mereka apa ya. Ya, Anda lihat perkotaan dan perdesaan itu mirip-mirip. Ya, prevalensi dari penyakit ginjal. Artinya apa? Ya sama-sama kurang baik untuk ginjal, ya. Paham ya? Nah, ini nih. Ya, kita harus pay attention. Ya, nah, sekarang yang menjadi penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Kalau kita lihat di sini ya, diabetik, hipertensi. Diabetik itu nomor satu yang paling bikin jebol ginjal kalau diperhatikannya penyebab gagal ginjal di Indonesia ya. Kita ngomongin di Indonesia. Nah, sisanya ya 6% dan sebagainya itu adalah kondisi-kondisi ginjal lain yang tidak umum ya. Tapi kita lihat fokus kedua ini ya. Yang nefropati diabetik ya, penyakit ginjal dari diabetes dan hipertensi ini yang paling mendominasi. Makanya kalau Anda ada diabetes ya, wah itu chance yang paling tinggi. Tapi sekali lagi kadang-kadang orang juga ini ya, antara ya itu dihadapkan dua pilihan sulit. Harus mengonsumsi obat seumur hidup ya, gula darah, hipertensinya normal tetapi pelan-pelan merusak ginjal atau tidak mengonsumsi obat sama sekali. Itu jauh lebih cepat rusak ya. Jadi yang paling baik itu bukan makan obat ya. Banyak orang mengira, oh saya minum obat, saya suntik insulin, diabetes saya normal, urusan selesai dan beres. Oh itu nggak, itu tidak seperti itu ya. Makanya kita lihat ujung-ujungnya, meskipun sudah konsumsi obat yang lengkap, sudah diresepkan berpuluh-puluh tahun, pasti gagal ginjal. Makanya kita lihat di sini grafiknya naik. Ini kan biasanya ya teman-teman, ya kalau kita melihat di lapangan itu orang terdiagnosa ya diabetes dan hipertensi itu usia berapa? Terdiagnosanya umur berapa?
Ya, saya ingin tanya dulu ke teman-teman, terdiagnosanya itu umur berapa? 50? Oh, enggak. Ya, enggak mungkin 50. Ya, saya rasa juga enggak mungkin 40-an juga. 30-an ya. Tetapi itu terdiagnosa loh. Itu terdiagnosa. Ya, itu terdiagnosa. Kadang-kadang itu 10 dia umur 20 pun sudah hipertensi, tetapi kan mungkin tidak memunculkan gejala atau ada anggapan dia masih muda, tidak mungkin terkena penyakit orang tua. Ya, ini bahaya nih. Tahu-tahu organnya sudah banyak yang rusak, ya. Tekanan darah itu termasuk yang paling gampang untuk diperiksa, ya. Nah, makanya kalau ada check up yang maksudnya yang ringan, tekanan darah itu Anda disarankan untuk memeriksa. Ya, apalagi kita mengetahui Anda ada keturunan atau Anda menyadari makanan Anda itu kurang sehat. Ya, itu sebaiknya diperiksa. Ya. Nah, situasinya apa? Itu meningkat terus ya. Itu menunjukkan peningkatan. Anak menderita penyakit ginjal. Ya, Anda lihat ya sampai ini mungkin Indonesia belum dilakukan penelitian ya. Bahkan sampai 8 tahun pun sudah ditemukan penyakit ginjal. Dan Anda lihat penyakit gagal ginjal di pada kalangan anak ya itu karena dehidrasi. 1 dari 4. Ya, sisanya tadi ya betul ya dari snack, minuman bersoda ya dan sebagainya. Ya, itu adalah penyebab ya, itu adalah penyebabnya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat ginjal akut dan ginjal kronis, dua-duanya itu sudah tidak lagi menyerang orang tua, tetapi anak muda. Bahkan ya, bahkan anak yang usia kecil. Ya, tadi kita lihat dari sini ya. Anda coba cek deh makanan makanan anak zaman sekarang. Itu pasti nomor 1 sampai nomor 4 dan nomor 5 ya. Kan sudah jadi tren, betul ya. Ini loh. Saya tadi baca artikelnya, wah ini benar sekali nih. Ya, itu. Ya. Nah, kalau kita lihat, ya, memelihara kesehatan ginjal, iya memang yang paling baik cara mengukurnya adalah memeriksakan ya. Cuman kan kalau Anda suruh anak muda untuk memeriksakan kesehatan ginjalnya itu mungkin agak apa ya? Mungkin agak risih ya. Loh, kenapa saya harus cek darah? Saya masih muda. Ya, mohon maaf ya. Kalau kita tidak melakukan hal-hal yang sehat, ada baiknya kita memeriksakan kesehatan ginjal Anda. Cek ureum, kreatinin, GFR-nya. Ya, apalagi kalau Anda lihat ya, Anda melanggar paling enggak 3 atau 4 dari sini, ya, Anda sudah boleh ya, Anda sudah boleh periksaan kesehatan. Apalagi kalau Anda memiliki tekanan darah tinggi dan gula darah yang tinggi. Oh, mendingan Anda cek kesehatan ginjal segera. Ya, sepupu saya usianya 3 tahun lebih muda dari saya sudah ya kehilangan satu ginjalnya pada usia 20 tahun akhir. 20 tahun akhir, saya tidak bercanda. Ya, karena memang itu terjadi ya, kalau 20 tahun itu kan artinya itu terjadi tahun 2000 awal ya. Orang tidak menyangka, Bapak Ibu. Orang tidak menyangka. Hah, umur 20 tahun satu ginjalnya sudah nyusut, sudah harus dibuang. Ya, sudah nyusut.
Waduh, ya. Nah, ini ada komentar tadi berurun ya beberapa ya minum air putih olahraga. Nah, itu dosanya masih kecil. Ya, dosa besarnya itu tekanan darah dan gula darah. Kalau dia sudah hit ya, kalau ini salah satu dari dua ini sudah tinggi, wah itu harus periksa mendingan. Ngeri. Ya. Karena kita melihat tadi ya 52% ya kasus ginjal itu dari diabetes, 24% dari hipertensi. Ya. Nah, ini ya harus kita perhatikan. Ya. Apalagi kalau ada atas ya, di atas ini kalau kita melihat wah ini kita banyak nih rapor merahnya, wah mendingan kita periksa. Periksa kesehatan ginjal menurut saya tidak begitu mahal kok. Kenapa? Pada saat kita sudah menyadari ada masalah di ginjal, kita bisa lakukan tingkatkan tindakan pencegahan. Ya. Nah, dengan cara itu ya kita bisa mengatasi lebih cepat. Ya. Nah, banyak teman-teman orang tidak merasa gagal ginjal kronis. Ya, kalau ginjal akut, ya, ginjal yang mendadak itu biasanya dari urin. Ya, urinnya itu dalam waktu singkat, ya, urinnya itu berkurang drastis. Minumnya banyak, urinnya berkurang drastis. Ya, yang biasanya disertai dengan ya mual, muntah dan bengkak. Tapi biasanya kalau akut kan namanya akut. Ya, yang paling kelihatan itu urinnya. Jumlah urinnya menurun drastis untuk kasus yang akut. Nah, yang kronis nih, yang pelan-pelan dan pelan-pelan. Ya, itu yang paling menonjol ya, itu adalah munculnya rasa bengkak. Ya, urinnya juga berubah, ya, mual dan muntah. Ya, karena kan toksinnya tertimbun. Ya, dan muncul perasaan gatal-gatal pada kulit, bukan flushing ya. Gatal-gatal karena toksinnya kan terpendam. Ya, kehilangan nafsu makan dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita melihat tahapan-tahapan dari orang dengan gagal ginjal kronis itu kita ya memakai acuan ya, gatal-gatal diomongin orang lain ya. Ya, kita memakai acuan ya. Nah, biasanya itu acuannya adalah GFR, glomerular filtration rate. Ya. Nah, biasanya itu kalau sudah mulai dianggap gagal itu di bawah 15. Ya, tetapi begini teman-teman. Ya, kadang-kadang 10 sampai 15 itu tidak ada bengkak, tidak ada sesak, ya, tidak ada bengkak, tidak ada sesak, tidak ada mual dan muntah. Makanya pasien ya, kebanyakan itu dikontrol saja ya tanpa melakukan cuci darah. Tetapi kalau itu menurun terus, kita harus ada tindakan. Ya, kita harus ada tindakan teman-teman. Ya, dan ginjal ini kalau sudah maju kita tak ada tindakan, kita sayang ini mahal, itu makin maju loh teman-teman. Ya, makin maju itu ini ya, stadiumnya akan makin maju. Semakin maju, semakin susah. Ya, semakin susah untuk ditangani. Ya, nah, makanya ada istilah sekarang suplemen renoprotective. Renoprotective. Apa itu renoprotective? Renoprotective adalah zat-zat yang bersifat melindungi ginjal. Ya, zat-zat yang melindungi ginjal. Biasanya itu adalah golongan antioksidan.
ya, golongan antioksidan. Ya, nah, sekarang ya korelasinya adalah kita melihat dengan NAD+. Ya, NAD+ ini bagaimana? Ya, ternyata itu ya menurut artikel ya itu awalnya dari 2018 mereka melihat ya sejenis anti-aging molekul ini ya itu berkontribusi besar di dalam aktivitas liver dan ginjal. Ya, nah bagaimana efek dari NAD+ untuk liver dan ginjal? Ya, mereka melihat pada saat NAD ginjal itu kehilangan fungsinya, ya proses eh, pembentukan NAD plusnya menurun. NAD plus menurun, sirtuinnya tidak teraktivasi, tidak terjadi aktivasi dan perbaikan DNA, inflamasi meningkat, proses perbaikan menurun, energi sel menurun, yang berimbas pada kemampuan ginjal tersebut untuk menyaring juga berkurang. Ya, mereka juga merosot. Ya, nah, jumlah NAD+ yang menurun pada saat kita suplementasi itu bisa membalikkan kondisi. Ya, ini kalau Anda mau foto juga boleh ya. Oke, saya biarkan dulu ya biar Anda tahu ini kenapa NAD+ ini penting ya pada kondisi aduh. Ya ini agak tertutup di layar saya ya. Nah, ini ya. NAD+ homeostasis ya in health and disease. Ya, makanya orang sudah melihat wah ini ternyata NAD+ ini berkontribusi besar. Ya, nah ini untuk kasus-kasus yang gagal ginjal akut. Ya, dan juga sirtuin dan NAD+ untuk penyakit-penyakit ginjal itu sangat membantu sekali. Ya, ini saya perlihatkan ya. Nah, untuk orang-orang yang memiliki masalah pada ginjal yang disebabkan oleh diabetes, suplementasi NAD+ itu mengurangi ya inflamasi dan mencegah ya penyakit gagal ginjal menjadi lebih parah. Ya kan itu tujuan kita ya sehingga kualitas hidup pasien akan lebih baik. Ya. Jadi kita lihat ya suplementasi NAD+ ini ya memiliki hubungan yang kuat untuk menjaga kesehatan ginjal. Dan NAD+ itu salah satu zat yang paling renoprotektif. Renoprotektif. Saya tuliskan lagi ya. Renoprotektif. Ya, bukan Reno Barak ya, itu Reno Barak itu suaminya selebriti ya. Oke, renoprotektif ya. Oke, jadi itu istilahnya untuk zat-zat yang bisa melindungi kerja ginjal ya. Oke, nah ya sebentar ini ya makanya NAD+ ini kenapa sih dok ini hebat betul NAD+ ini ya semua penyakit bisa ya. Nah ini saya perlu koreksi ya. Koreksi saya adalah ya NAD+ ini ya NAD+ ini dia itu berperan besar untuk seluruh macam sel ya dari ujung rambut sampai ujung kaki karena NAD+ ya itu akan dipakai oleh sel sebagai fasilitator energi dalam menjalankan fungsinya
bukan hanya itu, NAD+ dan sirtuin, ya, NAD+ dan sirtuin akan bekerja bersama-sama, ya, untuk memperbaiki dan mengaktifasi DNA sehingga aktivitas sel akan bekerja lebih baik. Makanya sampai otak pun, ya, sampai seluruh tubuh Anda, ya, saya lingkari di bawah. Ya, ini liver and kidney, ini dua-duanya ini detox. Ya. Jadi dia juga ada hepatoprotektif dan renoprotektif. Ya. Nah, dan lagi ini yang mau saya sampaikan adalah BioEnergy Plus Boost, Dok, ini saya sudah mulai banyak nih, Dok. Ya, ketemu produk-produk sejenis yang ada di lapangan. Ya, itu ada yang bertanya seperti itu. Ya, nah, teman-teman, hati-hati. NAD+ yang berlebihan juga tak baik. Sama halnya dengan air. Air sumber kehidupan, tapi kalau berlebihan tidak baik. Nah, NAD+ itu banyak orang, ya, saya pernah dihadapkan kepada seseorang yang menjual produk serupa. Ya, kadar NAD kamu berapa? Pas dia lihat, oh, kamu punya kadar NAD+ kalah dengan punya saya segini, punya kamu cuma segini. Bagusan punya saya dong. Saya bilang, tunggu dulu, kamu tahu tidak kalau NAD+ berlebihan itu akibatnya apa? Ginjal juga jebol. Ya, sama lah, vitamin C juga penting, tapi vitamin C kebanyakan jebol. Ya, ginjalnya jebol. Air kebanyakan juga jebol. Ya, yang paling berbahaya NAD+ berlebihan, dia akan ya membuat situasi yang menguntungkan untuk sel kanker tumbuh. Nah, ya. Nah, BioGreen Science punya BioEnergy Plus Boost. Ya, ini mungkin saya ganti ya. Ini kemasan lama, kemasan baru seperti ini. Ya, keunggulan BioEnergy Plus yang ada di BioGreen Science itu semuanya sudah terpikirkan dengan baik dan sudah terstandarisasi. Ya, yang kita perhatikan jangan lihat dari kadar NAD plusnya saja. Kita harus lihat bahan-bahan lain, bagaimana NAD plus ini bisa dioptimalisasi. Ya, kita tidak bisa mengatakan mobil itu kapasitasnya besar kalau mesinnya boros bensin, betul tidak? Buat apa tangki mobilnya besar tetapi boros bensin? Lebih baik tangkinya yang sedang tetapi hemat bahan bakar, efisien cara kerjanya. Kan tidak makan tempat, tidak memunculkan resiko kalau tangkinya kegedean kayak tangki Pertamina terbakar pula, ya. Nah, makanya kita fokus kepada bahan-bahan aktif, ya, yang mana memiliki keunikan, ya. Kita fokusnya ke kinerja Energy Plus. Energy Plus-nya itu gampang teraktivasi, proses penggunaan NAD+ oleh sel bisa lebih lama, dan penguraiannya lebih lama. Jadi daya pakai NAD-nya itu panjang. Yang kedua, ya, kandungan bahan aktif yang ada, ya, dia itu mencegah konversi NAD+ menjadi metabolit yang beracun. Nah, produk lain kan nggak kepikiran tuh. Ya, kemarin itu dia menanyakan, oh, resepnya apa? Saya bilang, advisor kamu ada nggak? Chief Scientific Advisor kamu. Kenapa nanya saya? Ya, tanya dong Chief Advisor kamu. Kalau nggak ada, ya salah sendiri. Ya, makanya perlu sekali ya perusahaan yang menjual suplemen itu harus ada advisor yang standby. Jadi kita dan mengadakan seminar kesehatan untuk mengedukasi teman-teman semua. Itu baru yang berintegritas dan
dan hati, ya. Dan juga kita ada sirtuin aktivator. Tidak ada gunanya memiliki NAD yang banyak kalau sirtuinnya sedikit. Bagaimana dia bisa memperbaiki kondisi sel? Di mana kita lihat di literatur-literatur, sirtuin ini juga penting. Ya, sirtuin kalau kita buka jurnal, sirtuin lagi, sirtuin lagi, sirtuin lagi, di mana-mana pasti ngomong sirtuin. Karena NAD plus tambah sirtuin itu em, tidak optimal di dalam fungsi renoprotektif, teman-teman. Makanya NAD plus boost itu sudah diperhatikan sedemikian rupa. Sehingga menguntungkan sel dari ujung rambut sampai ujung kaki. Inilah kekuatan yang ada, yang tidak ada. Ya, yang saya lihat itu jarang ada di produk-produk lain yang sejenis. Oke? Nah, terima kasih ya. Ini adalah presentasi dari saya. Ya, sekarang ya memang saya tahu ini agak telat ya. Kita boleh bincang-bincang ya, tanya jawab mungkin sampai setengah sembilan ya. Kasihan yang waktu Indonesia Tengah ya. Ini mungkin sudah setengah 10 ya. Oke, kalau Anda mau bertanya silahkan ketikkan pertanyaan Anda di sini. Ya, ini ada pertanyaan, apakah NAD plus bisa meningkatkan hemoglobin? Hemoglobin itu terbuat dari zat besi dan protein. Pastikan konsumsinya cukup. Ya, kalau konteksnya adalah HB yang menurun gara-gara gagal ginjal, ya, itu pasti harus ada tonik atau suplementasi. Ya, HB itu kan perlu bahan baku buat dibuat, ya. Nah, memang kalau kondisi gagal ginjal memang agak sulit ya karena kan konsumsi protein harus dibatasi. Oleh karena itu, ya kita harus mengonsumsi protein yang daya serapnya efisien. Ya, Anda boleh menanyakan ke dokter ada produk tertentu ya yang bisa meningkatkan penyerapan protein. Ya, mungkin saya sebut merek aja ya kan saya tidak ngomong jelek ya. Nevrisol. Nevrisol. Ya, Nevrisol. Ya, Nevrisol itu adalah gizi khusus yang digunakan untuk menderita gagal ginjal. Ya, kalau gagal ginjal cukup minum NAD saja atau apel stem. Nah, kalau lebih baiknya itu harus ya lebih baiknya itu ada apel stem cell karena apel stem cell kan dia ada antioksidan dan juga ada fungsi regenerasi dari sel. Ya, tentu saja itu lebih optimal ya. Itu lebih optimal. Ya, sedang demam boleh minum? Oh, boleh dong. Justru sangat bagus itu, ya. Sangat bagus minum NAD Plus ya untuk mempercepat penyembuhannya. Ada pasien yang sudah cuci darah 3 kali operasi. Justru mengonsumsi apa ada yang mempercepat penyembuhan. Ya, kakak ipar saya itu operasi pengangkatan ginjal juga satu karena ada kanker di ginjal satunya. Ya, hanya beberapa hari itu sudah lukanya sudah menutup. Dan dengan NAD, ya, awalnya dokternya mengatakan GFR-nya kan menurun tuh jadi 52, ya, turun terus dan terus, ya. Nah, ini kan mengkhawatirkan. Dokternya hanya mengatakan ini tidak ada obatnya, hanya jaga makan. Nah, dokternya belum tahu nih ada NAD+. Setelah kakak ipar saya mengonsumsi NAD+, dari 52 naik terus menjadi 62. Dengan satu ginjal saja. Itulah luar biasanya Bio NAD Plus Boost. Ya, itulah kehebatannya ya. Oke. Nah, ini kenapa?
Agar NAD berlebihan. Ya, biasanya kalau saya anjurkan 2 maksimum 3 ya. Ya, berlebihan itu kalau sehari minum sebotol. Nah, itu berlebihan ya. Ya, tetapi kita sudah mengkondisikan ya kalau misalnya emergency itu sampai 20 juga aman kok. 20 tablet. Cuman ya nggak ada orang segila itu juga ya minum 20. Tetapi kalau Anda memang lagi mengetes kegilaan Anda dengan menelan 20 butir, Anda nggak akan mati juga, nggak akan keracunan, nggak akan bui-bui juga. Ya, itu memang sudah diatur. Ya, jadi jarak toksiknya itu jauh. Kalaupun overdosis sampai 20 tablet itu masih aman. Cuman ya nggak ada orang segila itu ya. Oke, untuk fungsi ginjalnya GFR 34 NAD2 kapsul, apakah cukup? Cukup. Tetapi lihat dulu nih, pencetusnya apa? Hipertensi atau diabetes? Pastikan ini normal dulu. Nanti ribut. Dok, saya sudah minum NAD+. Saya sudah minum apel, kok nggak turun-turun? Ini adalah labu umum. Ya. Nah, untuk mengatasi ini pertama kita lihat dulu makanannya sudah benar belum? Pantangannya sudah benar belum? Atau kadang-kadang apa yang terjadi penyakitnya itu komplikasi. Ya, ada 5 macam penyakit ya, ada asam urat juga iya, jantung juga iya, diabetes juga iya, hipertensi juga iya, kolesterol juga iya. Nah, kondisi itu menyebabkan apa? Dia mengonsumsi obatnya banyak sekali. Kalau banyak ya pasti membebani ginjal dong. Ya. Nah, pada saat dia mengonsumsi 2 butir, kan itu banyak organ-organ lain yang mengambil jatah NAD plusnya. Sehingga NAD plus yang tersisa untuk ginjal pasti berkurang. Nah, ini juga salah satu faktor yang saya temui di lapangan. Ya, kasus lain juga, ya, kadang-kadang itu yang terjadi pada awal-awal bulan-bulan awal itu adalah proses adaptasi dan proses ini ya perbaikan ya. Kadang-kadang ibarat ini misalnya rumah, ya. Kalau rumah bocor kan kotor, mau diperbaiki harus gimana teman-teman? Rumahnya dibongkar, betul? Ya, rumahnya dibongkar, pasti jadi lebih kotor dulu sebelum bersih. Nah, kadang-kadang ada beberapa sel dalam tubuh kita yang memang harus disingkirkan, yang senesens, ya, yang senesensi. Senesensi. Saya ketikkan dulu. Senesensi. Itu sel sel-sel yang sudah menua ya atau sudah berkurang ya itu cuman menjadi beban ya beberapa zat aktif pada bioenergy plus boost itu ada yang sifatnya senolitik, makanya kita lihat seolah-olah loh kenapa buangannya menjadi lebih banyak ya tetapi setelah bersih itu nanti naik lagi kok ya jadi ini ada kasus gagal ginjalnya dari lupus ya itu ya saran saya adalah konsumsinya dua kalau memang menunjukkan perbaikan ya ini saya melihat kan memang ada komplikasi boleh sampai 3 ya Ibu ya. Oke, ini saya tidak bisa memastikan ya. Kita harus lihat dulu kondisinya lebih lengkap seperti apa ya. Selama autoimunnya itu ya remisi atau tidak ini ya, tidak bangkit ya. Lupus itu ini mungkin untuk pengetahuan teman-teman lain yang tidak paham ya, untuk Ibu Lisa ya. Lupus itu kan sebuah autoimun. Autoimun itu menyebabkan sel imun menyerang sel sendiri. Dalam kasus anaknya Ibu Lisa, yaitu nyerangnya saya melihat itu ginjal dan paru-paru. Nah, ini kan gagal ginjal yang akut ya, saya tidak tahu akut atau kronis. Ya, itu tergantung dari sifat lupus itu sendiri.
Nah, pada saat terjadi seperti itu dan kita tanganin, itu bisa kembali lagi dan tidak usah cuci darah. Ya, tetapi ada syaratnya Ibu Lisa. Ya, tanganin dulu autoimun sampai dia jinak, lupusnya itu tidak kambuh. Kalau produk Biogreen, ya, kalau produk Biogreen itu yang bisa menenangkan autoimun itu NAD+, apel stem cell plus, dan bioinflavia. Bioinflavia. Ya, dan ini ada pertanyaan dari Ibu Ani. Ini ya ingat ya, suplemen tidak bisa menggantikan obat dokter. Karena sebutannya saja berbeda. Suplemen itu suplementasi melengkapi apa yang kurang. Ya, tidak bisa menggantikan obat dokter. Ya. Nah, kalau memang ada terapi radiasi ini mungkin kanker ya. Hmm, kalau menurut saya kanker itu bisa, wah, biomal juga susah. Ini EGFR-nya rendah ya. Saya tidak tahu apakah cuci darah atau enggak. Kalau iya cuci darah itu diberikan biomal ya 2 boleh. Ya, apelnya 2, NAD-nya 2 ya. Oke, yang hipertensi tadi udah. Lah, NAD kemasan baru, flashingnya nggak sekuat yang lama. Jadi begini teman-teman ya. Ini ya bukan ya, itu banyak orang yang mengira itu bahannya dikurangin. Wah, kalau bahan dikurangin, efeknya apa? TGA itu bisa menutup sepabrik nih. Ya, itu adalah cara yang paling bodoh. Ya, jangan pernah kita mengira itu karena flashingnya ini ya bahannya dikurangi. Kenapa flashingnya nggak terasa? Jadi ya kalau kita lihat tablet yang lama itu mudah patah, yang rapuh. Jadi em, pada saat formula untuk yang baru itu kita optimalisasi sehingga bahannya lebih lebih kokoh, ya, lebih lentur. Nah, pada saat kita mengganti bahan yang lebih lentur, ya, itu terjadi perubahan kecepatan penyerapan sedikit yang tidak akan mengurangi efek positifnya. Ya, cuman flashingnya orang banyak menganggap, wah ini kenapa dia nggak cepat flashing? Ya, karena matriksnya berubah, kecepatan penyerapan dan transisi menuju usus itu akan berubah menjadi sedikit lebih lama. Makanya flashingnya kadang-kadang terdelay atau lebih berkurang. Kalau Anda mau merasakan sensasi flashing, punya aja BioNAD Plus-nya. Ya, dihancurkan. Ya. Oke, minum 20 biji flashingnya. Ya, itu ya selamat lah ya. Ya, oke. Nah, saya hipertensi. Apakah minum obat seumur hidup? Itu tergantung dari komitmen Bapak dalam investasi kesehatan, Pak. Ya, potensi kesehatan. Eh, apa kemauan Bapak dalam investasi kesehatan? Apakah Bapak nanti akan mengubah pola makan, berolahraga, ya, dan menambah zat-zat yang bersifat memperkuat pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah seperti NAD+ dan Biomal. Ya, jadi kita usahakan jangan minum obat seumur hidup ya, karena itu dalam jangka panjang itu akan tidak baik ya. Oke, wah ini Pak Timothy ada ini ya jurnal ya. Ini kalau saya buka mabuk nggak ya ini ya? Mau bahas jurnal lagi ini jadinya forum ilmiah nanti ya.
Oke, ini sepertinya terlalu, kalau kita bahas ininya terlalu ini ya, terlalu kompleks ya. Tapi ini saya ada kutip sedikit ya. Kalau Anda mau baca dari yang Pak Timothy itu boleh, tapi ini lumayan berat ya bahasanya ya. Itu cuma untuk orang-orang yang berlatar belakang molekuler biologi ya. Oh, sadis lah. Itu makanan saya sih. Yang itu makanan saya ya. Buat Anda yang penting Anda ikutin saja arahan dari saya dan Anda percayakan Biogreen Science. Pasti Anda sehat ya. Itu kalau mau ribet-ribetnya itu bagian saya. Kalau mau belajar ribet, oke. Rajin-rajinlah ikuti seminar kesehatan. Saya pernah tuh satu hari itu bahasnya udah panas sana, sana, diagram sini, semuanya tidur semua langsung. Ya, wah ini nggak salah nih. Ya, itu tidak boleh. Seminar yang bahasanya terlalu dewa. Ya, oke. Ini sudah jam setengah 9. Mungkin saya buka buat satu pertanyaan lagi yang berhubungan dengan ginjal. Ya, ini ada member saya, kreatininnya cuma, waduh, mak 9, dua mau 2 digit, serem ya. Dokter suruh cuci darah, tetapi beliau berusia karena beliau tidak sesak dan bengkak, nggak ada keluhan kayak orang sehat. Bagaimana dok baiknya? Ya, memang kalau belum ada peristiwa yang ini yang membahayakan ya, itu sesak nafas ataupun tekanan darah dropnya terlalu cepat. Nah, itu sudah emergency. Ya, kita boleh coba dulu NAD dan apel dulu. Boleh, ya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Dokter menjaga ginjal agar bisa bagus terus minum apa, dok? NAD1 apalagi dok? Saya pernah gula darah. Pernah, ya. Nah, seperti yang diulas, ya, dua resiko terbesar adalah hipertensi, diabetes itu harus normal dulu. Jangan sampai tembus ya. Kalau tembus, resikonya akan naik untuk gagal ginjal. Ya, setelah itu kita perhatikan makanannya, minum air yang cukup, ya hindarin stres, olahraga dan sebagainya. Ya, oke. Kalau gula darah ini ya memang kalau ibu kekurangan serat, cat time. Oh my God, ibu minum. Anda tahu nggak? Aduh, saya kalau mau sebut merek nanti saya dituntut lagi. Udah, saya tidak mau sebut merek dah ya. Karena ini wuduh itu gulanya itu nggak main-main ya. Cuman tidak salah. Memang peraturan kita tidak melarang gula sih. Harus batasannya berapa, tetapi itu gulanya, Tuhan. Saya juga suka sih jujurnya. Ya catain juga saya suka ya. Oke, tetapi saya ada olahraga, saya berotot. Kalau otot itu makan gulanya cepat. Karena otot itu ya bisa memakan gula tanpa perlu insulin. Itulah hebatnya otot. Makanya saya menganjurkan ada latihan beban. Itu baru namanya olahraga yang sempurna. Ya, kalau cuma jogging-jogging, aduh itu mah enggak ya. Masih belum pol. Angkat beban sampai ngos-ngosan itu baru pol olahraga ya. Oke, ini saya sudah keroncongan, saya perlu mengisi gula dalam perut saya. Ya, ginjal saya juga perlu air ya untuk dibersihkan. Jadi ya kita akhiri dulu seminar kesehatan kali ini ya. 2 minggu lagi saya ingin membahas tentang Alzheimer, Parkinson, demensia, dan penyakit-penyakit kemunduran otak yang banyak diderita tua maupun muda. Saya ingin membeberkan sebuah rahasia yang mengkhawatirkan. Again and again, orang menganggap penyakit kemunduran otak itu cuma orang tua. No. 2 minggu lagi akan saya bahas lebih detail. Ya, Anda akan kaget peristiwa di lapangan seperti apa. Ya, oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menghadiri seminar kesehatan pada malam hari ini. Dan jangan bosan-bosan ikutin terus karena saya akan memberikan informasi-informasi yang berguna dan kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi agar kita semua bisa sehat, bisa mengalahkan penyakit dan reverse aging. Oke,
Ya, sampai jumpa ya 2 minggu yang akan datang. Ya, selamat malam semua. Ya, terima kasih semua.